Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa Teknologi Pangan Politeknik Negeri Lampung? Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Mahasiswa sekalian, gagasan usaha tidak akan selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Nah, penyebabnya banyak sekali. Contohnya adalah tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pasar. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang persyaratan teknis dan usaha. Tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang aspek finansial. Kemudian, tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan. Kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek hukum dengan yang terkait dengan usaha. Nah, mahasiswa sekalian, gagasan usaha yang tidak selalu berhasil ini tentu bisa kita siasati agar tidak terdapat kegagalan ke depannya. Bagaimana caranya? Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Mahasiswa sekalian, kita mempelajari studi kelayakan bisnis ini tentu ada dasarnya. Setelah kita menjalankan, apakah layak atau tidak. Mempelajari secara mendalam, yaitu meneliti secara sungguh-sungguh terkait dengan data dan informasi. Kemudian data tersebut kita ukur, kita hitung, dan kita analisis. Metodenya dengan menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelayakan tersebut apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat besar dibandingkan dengan biaya. Bisnis, usaha yang dijalankan memberikan manfaat finansial maupun non-finansial. Sekarang kita beralih ke tujuan studi kelayakan bisnis. Tentu yang pertama adalah untuk menghindari resiko kerugian. Sampai saat ini, kita dalam melakukan usaha tentu tidak ingin mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan perencanaan. Segala sesuatu yang diawali dengan perencanaan yang cukup matang akan memberikan efek yang positif atau efek yang baik bagi kelayakan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian tujuan kelayakan bisnis yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Segala sesuatu yang diawali dengan tujuan yang jelas akan memudahkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang keempat, yaitu memudahkan controlling atau pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Dari kelima tujuan ini, harus kita lakukan untuk mendapatkan kelayakan bisnis yang terbaik. Adapun manfaat studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah investasi. Memiliki arti penting, di mana investasi mempunyai konsekuensi jangka panjang. Umumnya menyangkut jumlah yang cukup besar. Komitmen tidak mudah diubah. Manfaatnya adalah manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional, dan manfaat sosial. SKB, studi kelayakan bisnis dilakukan tergantung dari faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah besar kecilnya dana investasi. Kemudian bisnis, uncertainty, dan yang terakhir kompleksitas variabel yang berpengaruh. Mahasiswa sekalian, ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam langkah menyusun studi kelayakan.
Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut yang pertama adalah pelaku bisnis atau investor, berorientasi pada profit dan menambah kekayaan pemilik modal. Pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis yang kedua adalah kreditur, adanya keamanan dari dana yang disalurkan. Di sini akan terjaminnya pokok pinjaman serta bunganya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Perluasan kesempatan kerja, penghematan devisa, serta pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat akan timbul akibat positif dari kehidupan masyarakat. Pada slide di sebelah kanan saya terdapat gambar yang menerangkan beberapa pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Bisa dilihat dari fakta lapangan. Kemudian ada aspek pasar, aspek lingkungan dan industri, serta aspek keuangan. Di sini saling berkaitan erat dengan aspek teknis, aspek manajemen, serta aspek yuridis. Aspek-aspek yang ada yang ditampilkan di dalam gambar ini sangat berkaitan erat, di mana pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis juga memegang erat penting di dalam aspek-aspek yang ada pada gambar yang ditayangkan. Adapun tips penting dalam melakukan studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah kelengkapan dan keakuratan data dan informasi. Data harus lengkap dan akurat. Sumber informasi juga harus lengkap dan akurat. Tenaga ahli dalam tim penyusunan studi kelayakan bisnis. Tenaga ahli memang yang dibutuhkan berkompeten di dalam penyusunan studi kelayakan bisnis. Penentuan metode serta alat ukur yang tepat. Kekeliruan dalam menentukan metode serta alat ukur akan mengakibatkan hasil yang diharapkan tidak maksimal. Kemudian yang terakhir adalah loyalitas tim studi kelayakan. Beberapa faktor penyebab kegagalan, seperti yang diutarakan di atas, bahwa jika data dan informasi tidak lengkap, ketidaktelitian, kemudian salah dalam perhitungan, pekerjaan yang keliru atau salah, serta kondisi lingkungan dan unsur kesengajaan merupakan faktor-faktor yang akan menyebabkan kegagalan di dalam studi kelayakan bisnis. Oleh sebab itu, faktor-faktor kegagalan ini perlu kita antisipasi atau kita cegah. Di sini terdapat business project cycle. Nah, di dalamnya perlu dilakukan identifikasi untuk mencapaikan goal yang kita harapkan. Mahasiswa sekalian dapat mempelajari gambar bisnis project cycle yang ditayangkan di dalam slide berikut ini. Silakan untuk disimak serta dipahami. Lahirnya ide proyek yang pertama adalah market business project, kemudian resources based business project, dan yang ketiga adalah policy business project. Orientasinya adalah regional, nasional, serta global. Tahap persiapan dan analisis yaitu pengumpulan data, pasar, dan identifikasi proyek bisnis yang meliputi pemasaran, lingkungan industri, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, hukum dan keuangan. Untuk tahap penilaian yang ditampilkan adalah perizinan pendirian, sumber pembiayaan dan pengelola. Adapun tahap implementasi adalah prakonstruksi, masa konstruksi, praoperasi, masa operasi, tahap evaluasi, monitoring, evaluasi kinerja. Business project cycle akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Seperti yang diutarakan di sebelumnya, pada slide sebelumnya, bahwa dalam melakukan studi kelayakan bisnis harus diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang akurat atau lengkap. Berikut ini adalah diagram alir terkait dengan tahapan di dalam melakukan studi kelayakan bisnis.
Langkah pertama yaitu setelah data terkumpul secara akurat atau sistematis, baru dilakukan proses pengolahan data dan dilakukan analisis data. Selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan. Apabila tidak layak, maka dinyatakan atau dibatalkan. Apabila layak, akan diteruskan dan direkomendasikan selanjutnya pelaksanaan usaha. Aspek kajian dalam evaluasi peluang usaha atau studi kelayakan bisnis yang pertama adalah aspek yuridis, aspek teknis dan teknologis. Yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek finansial. Aspek organisasional merupakan aspek yang kelima. Aspek yang keenam adalah aspek persaingan atau sosial ekonomi. Dan yang terakhir, aspek kajian studi kelayakan bisnis, yaitu AMDAL. Dari ketujuh aspek kajian ini sangat penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, perlu pengetahuan dan informasi mahasiswa untuk melakukan studi kelayakan bisnis meliputi aspek-aspek kajian di dalam melakukan evaluasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek yuridis. Aspek ini meliputi penelitian kelengkapan, kemudian kesempurnaan dan keaslian beberapa dokumen-dokumen penting. Penilaian ini meliputi badan hukum perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah apakah perusahaan perseorangan, perusahaan negara atau daerah, apakah termasuk perseroan terbatas, CV, firma, koperasi, atau yayasan. Perlu juga diketahui bahwa izin-izin yang dimiliki seperti sertifikat tanah dan dokumen pendukung lainnya. Pelaku bisnis, yaitu bentuk usaha, badan usaha, identitas pengelola bisnis, kemudian bisnis yang dijalankan, lokasi dan waktu pelaksanaan, perizinan usaha dan izin lainnya, serta dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Kita lanjutkan ke aspek yang kedua, yaitu aspek teknis dan teknologis. Merupakan persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Apa saja yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama adalah kebutuhan lahan dan peralatan, serta mesin produksi. Kemudian kebutuhan atau keperluan bahan untuk proses pengadaan, serta cara pembayarannya. Yang ketiga adalah proses produksi. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah tata letak atau layout alat dan mesin atau alsin. Dan yang terakhir, atribut produk seperti desain, fleksibilitas, dan keamanan. Kita akan melanjutkan ke aspek yang berikutnya, yaitu aspek pasar. Merupakan analisis tentang karakteristik konsumen, peluang dan resiko dalam pasar yang akan dimasuki. Mahasiswa sekalian, secara spesifik, aspek pasar meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kondisi pasar saat ini. Apa saja? Yaitu perkembangan permintaan dan penawaran produk, perkembangan harga, misalnya 1, 2, atau 3 tahun terakhir. Karakteristik konsumen yang dituju, baik karakteristik demografis, meliputi usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jumlah konsumen yang potensial, serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Berikutnya adalah estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang, seperti estimasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen menjadi hal yang sangat penting, karena sampai saat ini konsumen atau pasar yang akan kita bidik adalah sangat tergantung dari perubahan yang konsumen alami. Yang ketiga adalah estimasi potensi pasar.
yaitu menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan konsumen. Tujuannya yang pertama adalah untuk memaksimumkan konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, yaitu memaksimumkan pilihan atau keragaman produk. Yang keempat, memaksimumkan mutu produk. Yang kelima adalah meningkatkan penjualan barang dan jasa. Yang keenam, menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan akan suatu produk. Yang kedelapan adalah memiliki keinginan pelanggan atas produknya. Aspek yang keempat yaitu aspek finansial atau keuangan. Perlu dilakukan analisis kebutuhan modal. Berapa jumlah kebutuhan modal yang akan kita butuhkan untuk menyusun studi kelayakan bisnis. Analisis kebutuhan biaya usaha. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan analisis rugi atau untung dari usaha yang dijalankan. Analisis kebutuhan modal meliputi modal untuk aset tetap, kemudian modal untuk kegiatan praoperasional, analisis kebutuhan modal kerja, serta uang kas kecil. Sedangkan analisis kebutuhan biaya usaha meliputi biaya tetap dan biaya variabel, kemudian biaya produksi, biaya overhead dan administrasi, biaya pemasaran, penyusutan, dan bunga. Aspek yang kelima yaitu aspek organisasional, yaitu aspek yang menganalisis tentang jumlah dan kualifikasi SDM yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Di dalam studi kelayakan bisnis, aspek ini juga sangat penting di dalam kita menentukan atau mendapatkan sumber daya manusia yang akan kita pakai di dalam kegiatan usaha yang akan dijalankan. Aspek yang keenam yaitu aspek lingkungan. Aspek ini akan menganalisis tentang jumlah pesaing dan kekuatan serta kelemahan pesaing. Apa saja? Misalnya yaitu pangsa pasar, harga, keunikan produk, jaringan distribusi, promosi, dan teknologi produksi, serta berbagai macam lainnya. Aspek lingkungan perlu mengetahui juga terhadap dampak lingkungan, limbah yang beracun dan berbahaya bagi manusia, bagi binatang, bagi tumbuhan di sekitarnya. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Teknis produksi dan pembuangan limbah tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh sebab itu, aspek lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Ini adalah beberapa contoh arus kas yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Proyeksi rugi dan laba. Mahasiswa sekalian, berikut ini adalah kiat sukses studi kelayakan bisnis. Untuk menghindari atau memperkecil resiko kegagalan usaha, maka seorang wirausahawan perlu melakukan evaluasi peluang usaha atau yang disebut dengan studi kelayakan usaha yang terdiri dari 4 tahap. 4 tahap tersebut yaitu yang pertama adalah pembentukan tim kerja, penelusuran data dan informasi, agar data yang diperoleh lebih akurat dan relevan. Analisis data dan informasi, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Mahasiswa sekalian, yang sudah saya sampaikan tadi adalah dasar dalam studi kelayakan bisnis. Mahasiswa dapat melakukan pengayaan atau lebih banyak mendalami studi kelayakan bisnis seperti membaca artikel di dalam sebuah jurnal atau membaca buku teks yang ada di perpustakaan atau sumber-sumber lainnya. Saya mengharapkan mahasiswa semangat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.